Shalom, Bapak Ibu yang saudara yang terkasih dalam Tuhan, khususnya ibu-ibu Komisi Wanita Ester. Bagaimana kabarnya ibu-ibu semuanya? Doa saya Tuhan senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan berkatnya selalu. Baik, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saya diberi sebuah tema, yaitu fokus pada panggilan. Teks firman Tuhan terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 17-32. Kisah Para Rasul 20 ayat 17-32, saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. LAI memberikan sebuah judul, Perpisahan Paulus dengan para penatua di Efesus. Karena itu, ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua aku beritakan dan kuajarkan berkamu, baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kami. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani, supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang dengan ajaran palsu. Mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikuti mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sidang raya GKT yang lalu, sebutan majelis diganti dengan sebutan yang lebih alkitabiah, yaitu penatua atau disingkat PNT. Kalau kita menyebut penatua berarti orangnya, sedangkan majelis berarti lembaganya. Teks yang kita baca ini menyebutkan penatua atau penilik, di mana Rasul Paulus memperingatkan para penatua di Efesus tentang pengajaran palsu yang akan datang. Paulus bersama gereja Efesus selama 3 tahun dan meninggalkan Efesus selama 1 tahun. Sejak saat itu gereja Efesus mengalami persoalan, yaitu munculnya guru-guru palsu yang telah merasuki gerejanya, yaitu merasuki gereja Efesus dan merusak karakter jemaatnya, sehingga Paulus terpaksa mempertahankan pelayanannya di Efesus. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, apakah kita memiliki pengalaman bahwa gereja kita mengalami masa-masa yang sulit? Mungkin karakter jemaat yang buruk, suka bohong, suka mengadu domba, dan sebagainya. Atau pengajaran firman Tuhannya tidak jelas, jemaatnya tidak bisa diajak bekerja sama, dan sebagainya, dan sebagainya. Ketika kita menghadapi persoalan seperti itu, apakah kita menjadi undur? Bapak, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, Paulus mengalami masa-masa yang sulit, tetapi Paulus tidak undur dalam melayani Tuhan. Dia masih tetap tinggal di Efesus, bahkan dia bersengaja tinggal di sana. Dan berfokus kepada panggilan pelayanannya. Fokus panggilan pelayanan yang pertama adalah melihat kembali pelayanannya yang lalu untuk memprediksi pelayanannya ke depan. Tentunya untuk memperbaiki pelayanan ke depan. Dari Miletus, Paulus mengutus seorang ke Efesus menemui para penatua gereja supaya menjumpai Paulus.
Ketika penatua itu berjumpa Paulus, Paulus berkata, "Kamu tahu." Frase "kamu tahu" artinya Paulus mengacu pengalaman masa lalunya, yaitu bagaimana Paulus hidup selama bersama penatua itu. Artinya Paulus memprediksi masa yang akan datang dengan melihat masa lalu pelayanannya bersama penatua itu. Itu alasannya mengapa prediksi Paulus terbaik. Dan perilaku masa depan adalah perilaku masa lalunya. Itu sebabnya Paulus saat menunjuk penatua, tidak menunjuk penatua yang sembarangan, yang rohaninya belum dewasa, yang belum berpengalaman dan pelayanan. Tentu Paulus melihat rekam jejak rohani dan pelayanan para penatua yang ditunjuk itu. Kalau dalam konteks gereja kita, suatu hari kita akan melakukan pemilihan penatua juga ya. Kita juga akan melakukan pemilihan pengurus komisi. Kita belajar dari Rasul Paulus, yaitu memilih penatua atau pengurus komisi yang secara rohani sudah dewasa tentunya. Sedangkan peran gembala sidangnya Paulus, yaitu Paulus berkhotbah secara konsisten, baik secara pribadi maupun secara publik, baik untuk orang Yahudi maupun bagi orang yang non-Yahudi. Paulus tetap berfokus pada Injil kasih karunia dan menyerukan tanggapan pertobatan kepada Tuhan dan iman kepada Tuhan Yesus. Itu masa lalu Paulus. Paulus tetap berfokus pada panggilannya untuk menyuarakan kebenaran Tuhan. Paulus kemudian berfokus pelayanannya dari masa lalu, kemudian fokus ke masa depannya, walaupun ada bahaya. Di dalam ayat yang 22-23, NIV menerjemahkan sebagai berikut. Dan sekarang, karena didorong oleh Roh, aku pergi ke Yerusalem tanpa mengetahui apa yang akan terjadi padaku di sana. Saya hanya tahu bahwa di setiap kota Roh Kudus memperingatkan saya bahwa penjara dan kesulitan sedang menghadang saya. Roh dengan penuh kasih memperingatkan Paulus berkali-kali bahwa di Yerusalem penjara dan kesulitan menunggunya. Namun Paulus tidak gentar karena Paulus tetap berfokus atas panggilan pelayanannya. Dalam teks ini Paulus fokus dalam pelayanannya walaupun dia melihat kesulitan atau penderitaan masa depan pelayanannya di Yerusalem. Tetapi Paulus masih dapat memberikan dorongan kepada jemaat Efesus untuk memberitakan kerajaan Allah. Ayat yang ke-25 dikatakan, dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Karena fokusnya kepada panggilan pelayanannya kepada Tuhan, walaupun Paulus tidak berjumpa lagi dengan jemaat Efesus, Paulus tetap berpesan supaya terus dan tetap memberitakan kerajaan Allah. Kemudian Paulus fokus panggilan yang ketiga, memberitakan kata-kata peringatan terakhir kepada para penatua. Jagalah dirimu dan gerejamu. Ayat yang ke-28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditempatkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Jaga dirimu terlebih dahulu. Orang yang paling sulit untuk dipimpin adalah dirinya sendiri. Paulus sadar setelah berkhotbah kepada orang lain bahwa dia sendiri tidak akan kebal dari kesalahan. Dia tahu bahwa dia harus memberikan pertanggungjawab kepada Tuhan. Dia tahu bahwa dia harus memberikan pertanggungjawab kepada Tuhan Yesus. Walaupun kita menyadari kadangkala di dalam mengikut Tuhan dan melayani Tuhan tidak ada begitu banyak hambatan, begitu banyak tantangan. Dikatakan di dalam ayat yang ke-29. Sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan benar dan supaya mengikuti mereka. Sebab itu berjaga-jagalah. Kita yang sudah berjanji di hadapan Tuhan saat peneguhan pengurus atau saat dibaptis, kita berjanji di hadapan Tuhan. Janji kepada Tuhan tidak boleh diingkari, harus dijalankan. Kalau kita sudah tidak komitmen dikatakan di ayat ini, berjaga-jagalah karena ada serigala ganas akan muncul mengacaukan imanmu, menggoyahkan imanmu supaya engkau undur kepada Tuhan. Apalagi kalau ada ajaran palsu, ajaran sesat, waspadalah. Tanda-tanda kita sudah mulai malas mendengarkan khotbah, sudah malas ikut persekutuan KW misalnya, gitu ya. Kita kadarnya memberikan persembahan pada Tuhan, tidak mau rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Ingatlah, kita sampai hari ini hidup karena Tuhan. Ingatlah, pekerjaan kita ada sampai hari ini karena Tuhan. Oleh sebab itu, jangan asal-asalan memberi persembahan pada Tuhan. Berfokuslah kepada panggilan pelayananmu dan waspadalah
dan berjaga-jagalah. Kemudian Rasul Paulus mengakhiri di ayat yang ke-32. Dan sekarang Paulus menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa mengagung kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, GKT Haleluya adalah gerejanya Tuhan. Komisi Wanita Ester ada bagian dari GKT Haleluya Lumajang, adalah miliknya Tuhan, bukan miliknya adalah solusi atau pengurusnya. Artinya saudara adalah miliknya Tuhan yang telah ditebus dengan darah Tuhan Yesus yang mahal. Artinya saudara yang aktif, saudara yang rela berkorban untuk gerejanya, bukan untuk seseorang, untuk si A atau si B atau si D dan seterusnya, tetapi apa yang kita lakukan hanyalah untuk Tuhan Yesus. Itulah Injil kasih karunia-Nya yang mengubah hidup saudara. Karena Tuhan Yesus menebus hidup saudara, maka berfokuslah kepada Tuhan Yesus, bukan kepada manusia. Berkomitmenlah kepada Tuhan Yesus, bukan kepada manusia. Sehingga pelayananmu tidak menjadi undur, melainkan kuat, teguh, menjadi berkat, karena berfokus kepada panggilan pelayanan Tuhan. Waspadalah dan berjaga-jagalah. Amin. Tuhan Yesus memberkati ibu-ibu semua.